ikonnya Masjidil Aqsa. Halo semuanya, seperti namanya, Arunika dengan senang hati akan menyinari harimu agar lebih menyenangkan. Kali ini Arunika mau ngajak kamu ziarah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Enjoy watching! Banyak orang yang salah mengira bahwa Masjidil Aqsa hanyalah kubah abu yang terletak di ujung selatan Baitul Maqdis, atau kubah emas yang berada di tengah Baitul Maqdis. Padahal sebenarnya, Masjidil Aqsa mencakup bangunan berkubah abu-abu yang dikenal dengan Masjid Al-Qibli, kemudian bangunan berkubah emas bernama Dome of the Rock. Selain itu juga terdapat Musola Al-Marwani, Masjid Buraq, dan bangunan lainnya yang berada dalam kompleks Masjidil Aqsa. Kota tua di Yerusalem Timur adalah rumah bagi kompleks Masjidil Aqsa. Israel mendeklarasikan aneksasi Yerusalem Timur pada tahun 1980. Namun, komunitas internasional masih menganggapnya sebagai wilayah pendudukan. Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka di masa depan. Terdapat banyak gerbang menuju kompleks Masjidil Aqsa. Di antaranya ada yang dibuka dan ada juga yang ditutup. Salah satu gerbang yang dibuka adalah Lions Gate, terletak di sudut timur laut Baitul Maqdis yang merupakan gerbang melengkung setinggi kisaran 4 meter. Di kedua sisi gerbang, terdapat ukiran dua pasang singa. Sebuah sumber mengklaim bahwa mereka sebenarnya adalah macan tutul, namun sering disangka singa. Sulaiman yang Agung, sebagai Sultan Ottoman yang berkuasa saat itu, membuat ukiran tersebut untuk merayakan kemenangan Ottoman atas Mamluk pada tahun 1517. Faktanya, gerbang singa sudah ada sebelum zaman Ottoman, dan merupakan satu-satunya gerbang ke kota tua yang dibuka sejak didirikan. Gerbang ini juga disebut Gerbang Perawan Maria, karena lokasinya dekat dengan gereja Saint Anne, tempat umat Kristen percaya Perawan Maria dilahirkan. Gerbang ini juga dikenal sebagai Gerbang Santo Stefanus, yang merupakan pengikut Yesus. Dia diadili oleh Sanhedrin karena penistaan, diusir dari gerbang dan dilempari batu sampai mati. Di samping gerbang, terdapat pemakaman Bab al-Rahmah atau pemakaman Gerbang Rahmat yang berusia 1400 tahun, terbentang dari Lions Gate di utara hingga ujung dinding timur kompleks Masjidil Aqsa. Luasnya sekitar 23 hektar. Pemakaman ini berisi kuburan dari semua periode sejarah Islam, menjadi tempat makam sejumlah sahabat dan cendekiawan, pemimpin muslim, dan para syuhada. Terdapat dua sahabat Nabi Muhammad SAW yang diyakini dimakamkan di sini, yaitu Shaddad bin Aus dan Ubadah ibnu Samit. Untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa, pasukan keamanan Israel dikerahkan untuk memberlakukan pembatasan yang ketat terhadap umur tertentu. Pembatasan ini bervariasi dari waktu ke waktu. Kadang-kadang, melarang semua pria di bawah 50 tahun dan wanita di bawah 45 tahun untuk masuk. Namun, pria menikah di atas 45 tahun diperbolehkan. Terkadang pembatasan diberlakukan pada saat sholat Jumat. Apalagi dengan kondisi di Gaza yang semakin memanas, pembatasan menjadi lebih ketat menurut berbagai sumber. Sejak abad ke-19, kompleks Masjidil Aqsa telah diatur berdasarkan pengaturan status quo. Kompleks Masjidil Aqsa berada di bawah administrasi Wakaf Yerusalem, sebuah lembaga Islam yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengelola bangunan-bangunan Islam yang ada di wilayah Yerusalem, di bawah pengawasan Kerajaan Yordania. Seluruh tempat suci Masjidil Aqsa juga dikenal dengan dua nama lainnya, yaitu Baitul Maqdis atau Rumah Suci dan Al-Haram Al-Sharif atau Tempat Suci yang Mulia. Masjid istimewa yang diberkati ini memiliki ukuran seluas 144.000 meter persegi atau mencakup sekitar 1/6 dari seluruh wilayah kota tua Yerusalem dengan kapasitas yang dapat menampung 500.000 jemaah. Masjidil Aqsa memiliki arti penting karena merupakan lokasi Rasulullah Muhammad SAW melakukan Mi'raj ke surga. Ketika Rasulullah sedang tidur di Mekah, atap rumah beliau terbuka dan malaikat Jibril turun. Kemudian beliau dibawa ke Hijr Ismail atau tembok berbentuk setengah lingkaran yang terletak di sebelah utara Ka'bah. Kemudian malaikat Jibril membuka dada beliau dan membasuh dengan air Zam-Zam. Kemudian dia membawakan sebuah nampan emas yang penuh dengan hikmah dan keimanan. Dan setelah itu menuangkan isinya ke dalam dada Rasulullah. Dan malaikat Jibril menutupnya. Kemudian Rasulullah dibawakan seekor binatang berwarna putih yang disebut Al-Buraq, dari kata Arab yang berarti kilat.
lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal. Langkahnya sejauh mata memandang. Dengan buruk itulah Rasulullah kemudian melakukan perjalanan ke Yerusalem yang biasanya memakan waktu 40 hari, namun pada saat itu dapat ditempuh hanya dalam waktu 1 malam. Di beberapa titik sepanjang perjalanan, malaikat Jibril menghentikan buruk dan berkata kepada Rasulullah, turun dan berdoa. Perhentian pertama adalah di Madinah, dan segera setelah malam itu, Rasulullah akan bertemu dengan kaum Ansor dan bermigrasi ke Madinah. Perhentian kedua adalah di Gunung Sinai, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Perhentian ketiga adalah di Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Perhentian keempat adalah makam Nabi Musa alaihi salam. Rasulullah melewati Nabi Musa alaihi salam di Bukit Pasir Merah, sementara dia berdiri berdoa di kuburnya. Peristiwa ini jelas menunjukkan kepada kita contoh apa yang disabdakan Rasulullah tentang para nabi setelah mereka wafat, bahwa para nabi hidup dalam kuburnya sambil sholat. Akhirnya, Rasulullah tiba di kota suci Yerusalem. Ketika beliau sampai di Baitul Maqdis, malaikat Jibril menunjuk dengan jarinya menyebabkan retakan pada batu, dan dia mengikatkan buruk padanya. Terdapat 124.000 nabi yang menunggu di dalam. Malaikat Jibril memimpin Rasulullah ke depan, dan Rasulullah memimpin mereka semua dalam sholat. Di antaranya yaitu Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagian yang dibicarakan para nabi setelah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tentang hari kiamat. Baik Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai pengetahuan apapun tentang hal itu. Sementara Nabi Isa alaihi salam menyebut tentang Dajjal, atau dalam keyakinan Kristiani adalah Antikristus. Nabi Isa alaihi salam berkata, "Aku akan turun dan membunuhnya. Kemudian orang-orang akan kembali ke negerinya masing-masing dan akan berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj yang akan menukik turun dari setiap gundukan tanah." Sebagaimana disebutkan juga di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 96. Setelah itu, Rasulullah bersama malaikat Jibril melanjutkan ke Batu Mulia, atau Asy-Syakhrah Al-Musyarrafah, yang saat ini bertempat di Dome of the Rock di tengah Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah naik ke surga untuk melakukan Mi'raj. Pada akhir abad ke-7 Masehi, Abdul Malik bin Marwan mulai membangun apa yang sekarang dikenal sebagai Dome of the Rock, di atas batu yang diyakini sebagai tempat Rasulullah memulai Mi'rajnya ke surga. Selain itu, juga diyakini sebagai lokasi di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mempersiapkan untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Namun, dalam tradisi Yahudi atau Kristen, diyakini itu adalah Nabi Ishak alaihissalam. Batu itu bernama Syakhrah dan sampai sekarang masih bertahan. Letak batu tersebut berada di ketinggian 1,5 meter dari tanah dan memiliki bentuk yang tidak beraturan. Dalam kisahnya, batu Syakhrah ingin ikut Rasulullah ke Sidratul Muntaha, namun dilarang oleh Rasulullah. Pasalnya, Syakhrah merupakan batu yang berasal dari surga selain Hajar Aswad. Sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat Anas bin Malik. Sesungguhnya, surga merindukan Baitul Maqdis. Syakhrah Baitul Maqdis berasal dari surga, dan ia adalah pusat bumi. Bagian dalam dihias dengan kaligrafi ayat Al-Quran, surat Yasin dan surat Al-Isra. Bagian tiang dilapisi marmer di bagian bawahnya, dan bagian atasnya dihiasi dengan mosaik yang luar biasa. Penggunaan mosaik mencerminkan ikatan artistik dengan dunia zaman kuno akhir periode sekitar tahun 300-800 menuju abad pertengahan. Batu Syakhrah dilindungi oleh pagar dan terdapat tangga yang mengarah ke gua yang terdapat di bawah permukaan batu. Gua tersebut dikenal dengan sebutan The Well of Souls atau Bir Al-Arwah. Berkembang mitos di masyarakat bahwa di tempat ini roh orang yang telah meninggal berkumpul untuk menunggu hari kiamat. Faktanya, di dalamnya terdapat ruang kosong yang difungsikan sebagai masjid. Tempatnya terang karena ada lampu warna kuning. Peziarah juga bisa melakukan sholat di gua ini. Pintu masuk gua berada di sudut tenggara batu Syakhrah. Terdapat 16 tangga marmer untuk menuruni gua. Ruangan gua kira-kira berbentuk persegi. Sisinya sekitar 6 meter dan tingginya berkisar antara 1,5 sampai 2,5 meter. Mihrab kecil di sebelah kiri menunjukkan arah kiblat, yaitu arah Mekkah. Langit-langit gua tampak alami,
sedangkan lantainya sudah lama dilapisi marmer dan dilapisi karpet. Di tengah langit-langit, terdapat sebuah poros berdiameter 0,46 meter yang menembus 1,7 meter hingga ke permukaan batu di atasnya. Ruangan ini dilengkapi dengan penerangan listrik dan kipas angin. Dome of the Rock berbentuk oktagonal atau persegi 8 dengan menggunakan emas asli pada kubahnya. Struktur bangunan mengambil tradisi arsitektur khas Bizantium pada abad ke-7. Dinding luarnya berbentuk segi 8, masing-masing berukuran lebar sekitar 18 meter dan tinggi 11 meter, dengan diameter kubah lebih dari 20 meter. Pada tahun 1981, PBB melalui UNESCO menetapkan Masjidil Aqsa sebagai situs warisan dunia. Tonton keseruan-keseruan lainnya di video selanjutnya ya, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thank you for watching!